Oke, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita saat dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera dan berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, Minggu 22 Agustus. Kami percaya ada shalom Tuhan yang menyertai dalam ibadah streaming ini. Berkati siapapun jemaat Tuhan yang menyaksikan, dimanapun mereka menonton, Tuhan, duduk, berdiri, berbaring dalam perjalanan, kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan, semuanya berasal daripada Allah. Maka di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, jemaat Tuhan yang terkasih yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan inilah tema saya pada hari ini. Wah, menjadi hamba yang disukai tuannya. Ini gambarnya kalau saya bisa tafsirkan, ini adalah gambaran bagaimana Yesus juga memposisikan diri menjadi hamba. Dia sedang membasuh kaki murid-muridnya. Kita mulai dari Lukas pasal 12. Jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kok saudara bisa lihat di layar monitor saudara di sebelah kanan saya, Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 48. Beberapa ayat ini adalah ayat yang menjadi landasan dari tema yang saya sudah siapkan, yaitu menjadi hamba yang disukai oleh tuannya. Perhatikan. Kata Petrus ayat 41 dari Lukas pasal 12, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?" Jadi ayat sebelum dari ayat yang kita baca, Yesus memberikan satu gambaran bagaimana seorang hamba harus selalu siap sedia. Hamba ini bahkan harus selalu standby seperti ketika tuannya pulang dari nikahan. Jadi pada zaman Yesus kalau orang nikahan tuh biasanya sampai larut lah, kira-kira seperti itu. Dan tuh hambanya harus tetap standby. Jangan sampai ketika tuannya pulang didapati hambanya sudah tidur. Sebaiknya berjaga-jaga. Jika tuannya pulang, tuannya akan mendapati engkau sedang mempersiapkan diri. Engkau siap membuka pintu, menyediakan makan dan minum bagi tuanmu setelah mereka sampai di rumah. Nah, Petrus tanya, "Tuhan, apakah yang dimaksud sebagai hamba yang baik itu adalah kami para pelayan-pelayanmu, para murid-murid, ataukah semua orang?" Apa jawaban Yesus? Perhatikan ayat 42, dikatakan begini. "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba," perhatikan ini yang harus digarisbawahi, "berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia." Saudara, jangan anggap Yesus ini kasar ya. Konsep kata hamba pada perjanjian lama, perjanjian baru itu tidak seperti konsep ART zaman sekarang. ART atau asisten rumah tangga memiliki hak yang kira-kira sama lah, setara dengan manusia pada umumnya. Tapi istilah hamba pada zaman Yesus itu tidak sama seperti manusia pada umumnya. Mereka itu bahkan tidak punya hak atas hidup mereka. Jadi kalau tuannya bilang dia akan matikan, mati. Dan tidak ada yang peduli soal itu. Maaf ya saudara, maaf bener. Ini saya ngomong dengan sangat jujur sesuai dengan realita sejarah yang ada. Bahkan seorang hamba perempuan dengan sesuka hati akan diperlakukan oleh tuannya. Saking rendahnya derajat mereka. Jadi kalau Yesus bilang tuannya akan datang membunuh, karena memang realita konsep hamba pada zaman itu seperti demikian. Ayat yang berikutnya dikatakan, Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi dulu hamba yang suka berontak, yang pemalas itu seringkali dihukum dengan cara dicambuk. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dalam kekristenan, istilah hamba Tuhan itu bukan kalimat yang asing di telinga kita. Karena kita sering mendengar pernyataan orang Kristen, bahkan saya yakin tidak sedikit dari kita yang menyaksikan live streaming ini pernah menyebut diri sebagai hamba Tuhan. Baik dalam konsep sebagai pelayan atau sebagai pengikut Kristus. Bahkan ya ada satu lagu lah yang pasti saudara pasti penyanyi.
Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya, saudara paham nggak makna atau definisi utuh tentang kata hamba Tuhan? Karena kalau kita lihat kata hamba Tuhan itu memiliki banyak multi tafsir. Jadi kata hamba Tuhan bisa juga didefinisikan sebagai kita, segala makhluk ciptaan Sang Khalik, ya kan? Berat nih bahasanya nih. Kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita ini disebut sebagai hamba-hambanya, atau bahasa Indonesia yang lainnya disebut sebagai abdinya Tuhan. Itu definisi yang pertama, itu definisi general. Semua makhluk adalah hamba-hambanya Tuhan karena kita diciptakan oleh Tuhan. Tapi yang kedua, hamba Tuhan seringkali diberikan kepada kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang disebut pengikut-pengikut Kristus, kita juga seringkali disebut sebagai hamba Tuhan. Dia belum tentu punya gelar pendeta, dia belum tentu sekolah Alkitab atau mengambil pendidikan teologi, tapi dia bisa disebut sebagai hamba Tuhan karena dia percaya dan mengikut Yesus. Tapi ada istilah yang ketiga, seringkali hamba Tuhan juga diberikan label ini kepada mereka yang menyampaikan firman, ya kan? Makanya kalau worship leader memanggil pembaca firman dikatakan kepada hambanya Bapak Pendeta Yebi Tambayong, ya kan? Kepada hambanya Bapak Pendeta Helmi Janto, kepada hambanya Bapak Pendeta Yunus, Bapak Pendeta Fernando, Bapak Pendeta Richard, Bapak Pendeta, semuanya lah disebutlah. Jadi istilah hamba Tuhan sebenarnya mengalami multi tafsir. Tapi apa yang Alkitab sebenarnya katakan tentang hamba Tuhan? Dalam bahasa Yunani, kata hamba diambil dari kata doulos. Sama-sama bilang sama saya, doulos. Dalam Lukas pasal 1 ayat 38, kata doulos itu memiliki kata atau makna yang sama dengan istilah budak. Sama-sama bilang sama saya, budak. Jadi di Indonesia, kata hamba itu bisa disamakan dengan 3 kata yang biasa disebut. Pertama, pelayan. Kedua, yang lebih kasar namanya hamba atau budak. Yang paling rendah lagi seringkali orang menyebut dengan kata yang kasar, babu. Nah, itu dia, pelayan, budak, babu. Dan kata doulos itu memang posisi di mana seseorang tidak lagi punya hak, tidak lagi punya kemampuan untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginannya. Artinya ketika saudara pernah menyebut diri sebagai hamba Tuhan, maka bukan cuma istilah, tapi harus ada aplikasinya, harus ada perbuatan di dalamnya. Nah, makanya saya mau hari ini, hari Minggu ini, saya ingin jemaat Tuhan perhatikan, apa sih yang membuat kita menjadi hamba yang disukai oleh tuannya? Karena salah satu panggilan Tuhan yang paling sulit untuk dilakukan orang percaya adalah ketika kita menyebut diri sebagai hamba. Kenapa? Karena manusia sejak kita dilahirkan, sejak kita dibesarkan, kita selalu diajar, diarahkan untuk jadi yang terbaik, ya kan? Makanya kalau saudara punya anak atau saudara pernah jadi anak-anak, saudara ingat, saudara ngerti maksud saya. Orang tua bilang, ayo, yang bagus ya sekolahnya ya, harus juara. Gak pernah ada orang tua bilang, nah kita nih hamba, udahlah. Kalaupun kau ngerti, kau salah-salahkanlah semua jawabanmu itu. Karena kesempurnaan hanya punya Tuhan. Kan gak pernah ada, ya kan? Orang tua bilang kalau bisa jadi bos. Gak ada orang tua bilang, udahlah karyawan aja lah cukup. Ya kita kan cuma hamba. Gak ada. Manusia diajar, dididik, diarahkan untuk jadi yang terbaik. Makanya ada istilah the best, the biggest, jadi yang terbesar dan jadi yang terbaik. Dan konsep ini seringkali bertentangan dengan istilah hamba. Karena hamba adalah sebaliknya. Dia gak punya posisi penting, dia gak terima penghormatan dan penghargaan. Maka ada jemaat seringkali bingung, pendeta, bukankah kita anak-anak raja? Bukankah kita anak-anaknya Tuhan? Bukankah kita anak-anak kerajaan Allah? Lalu kenapa kita punya konsep hamba? Ada beberapa bahkan hamba Tuhan, lebih tepatnya saya nggak bilang hamba Tuhan lah. Ada banyak pendeta, bukan banyak pendeta, ada beberapa pendeta yang punya pandangan bahwa saya kan sudah ditebus. Saya sudah terima kemerdekaan dari Tuhan. Saya ini bukan lagi hamba, saya adalah anak kerajaan Allah. Makanya ada hamba-hamba Tuhan, dia kalau dipanggil khotbah nggak mau disebut sebagai hamba. Karena dia menganggap kata hamba itu masih ada dalam belenggu kutub. Dia lebih suka disebut sebagai anak Tuhan. Karena punya prestis, punya pride yang lebih daripada kata hamba. Disinilah definisi yang salah, pengertian kita sebagai orang percaya tentang kata hamba. Nah, apa yang Alkitab sesungguhnya katakan?
bagaimana relevansinya kalau kita sebut diri sebagai anak kerajaan Allah? Bukankah anak kerajaan itu punya kespesialan? Kita punya posisi atau hal yang berbeda dari kata hamba. Lihat Alkitab saudara, kita masuk dalam pembelajaran singkat. Dalam Roma pasal 6, Kolose pasal 3, perhatikan dulu Kolose pasal 3. Karena kita kurang menyadari bahwa sebagai orang percaya kita menyandang status wajib sebagai seorang hamba. Kenapa? Kolose, lihat Alkitab saudara. Kolose pasal 3 ayat 24, kalau saudara bisa lihat di layar, inilah firman Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kita akan terima bagian dari setiap kesungguh-sungguhan kita dalam Tuhan. Nah, kalimat yang terakhir ini yang harus menjadi tekanannya. Kristus adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Tuhan saya. Amin. Dan kita dan kamu dan saya adalah hambanya. Alkitab katakan, suka tidak suka mau tidak mau, Yesus adalah Tuhan kita dan kita otomatis menjadi hambanya. Nah, apalagi yang Alkitab coba tekankan, lihat Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 18 sampai dengan 19. Jadi kalau saudara seringkali bertanya, Pak, katanya kita anak raja, katanya kita anak Tuhan, kenapa kita disebut hamba? Ini yang Alkitab mau coba jelaskan. Roma pasal yang ke-6, 18, 19. Perhatikan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan apa kata Alkitab? Menjadi hamba, hamba kebenaran. Alkitab nggak bilang engkau menjadi orang yang hanya dimerdekakan. No, Alkitab masih memakai kata hamba. Tapi kata hamba di sini memiliki etimologi yang berbeda. Ayat yang selanjutnya, lihat Alkitab saudara ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Jadi bukan kata hamba doulos yang dimengerti oleh orang Yunani, tapi Paulus menerangkan kepada orang Roma dengan istilah yang berbeda. Kalimat selanjutnya, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran, kedurhakaan, dan membawa kamu ke dalam kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus, perhatikan, engkau harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Makanya ayat berikutnya Paulus bilang dalam Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Ketika engkau menjadi hamba yang disukai oleh tuannya. Ada 3 poin yang saya mau tekankan pagi hari ini. Apa yang membuat kita menjadi hamba yang disukai oleh tuannya? Yang pertama, lihat Lukas 12 ayat 43 yang tadi kita lihat. Lukas pasal 12 ayat yang ke-43 yang tadi kita baca bersama-sama di awal. Saudara-saudara sana, perhatikan. Yang pertama, apa yang membuat kita menjadi hamba yang disukai tuannya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi yang pertama, jadilah hamba yang rajin. Sama-sama bilang sama saya, rajin. Salah satu gimmick yang ramai ketika masa pandemi adalah istilah kaum rebahan. Ya. Kenapa ada istilah kaum rebahan? Ya itu karena sekarang aktivitas di luar jarang, ya kan? Kalau dulu orang tua bilang, lu ngapain sih di rumah terus? Ayo main ke sana, ke lapangan. Sekarang orang tua berbeda, ngapain di lapangan? Masuk. Kalau dulu dibilang jangan di rumah aja, pergi main kemana kek, jalan kek, keluar kek, sosial kek. Sejak pandemi berbeda, ngapain keluar? Masuk. Jangan kumpul-kumpul, jangan pergi-pergi, di rumah. Nah, orang kan di rumah kan lama-lama gabut ya. Saudara ngerti istilah kata gabut? Saya ngertinya serabut pendeta. Itu beda ya kan. Kalau rambut saya tahu pendeta. Itu beda lagi. Kata gabut tuh maksudnya kayak kebingungan mau ngapain. Saudara pasti ngalamin lah. Yang biasanya aktivitas keluar, yang biasanya udah ada nih planning nih, weekend pergi jalan ke mall, makan di luar dan lain sebagainya. Ketika di rumah saja, ya aktivitas ada. Tapi kan aktivitasnya seringkali ya memang enggak terlalu makan banyak waktu. Lama-lama kita mulai bingung ngapain lagi, ya kan? Awal-awal pandemi itu tahu nggak saudara apa yang naik? Netflix. Itu Netflix itu langsung tuh melejit tuh. Orang pengen nonton, ya kan? Di rumah saja sudah ada pokoknya provider itu langsung laku keras karena orang pengen akses internet kan? Karena bingung di rumah. Jadi mereka akses internet, lalu tingkat penonton dan pengupload video YouTube terus bertambah. Aplikasi Netflix itu banyak diunduh, orang akhirnya mulai daftar. Dulu kan orang nggak terlalu tertarik, sampai akhirnya pandemi, orang bingung ngapain, akhirnya nonton. Karena di situ disediakan streaming, mulai dari film Barat, Indonesia, Asia dan lain sebagainya, orang nonton.
Tapi lama-lama bosen, lama-lama jenuh. Muncul aplikasi yang membawa tren baru, TikTok, ya kan? Karena TikTok itu nggak butuh video lama. Kalau orang lihat YouTube sekarang, lihat 15 menit aja itu videonya, durasinya orang udah malas duluan. Karena tingkat kebosanan dan pilihan yang begitu banyak. Nah TikTok itu enak, lebih cepat di scroll. Dan dia nggak seperti Instagram yang cuma gambar. Kalaupun ada IGTV seringkali, ya pokoknya kualitasnya beda lah. Dan menariknya TikTok itu nggak sama seperti aplikasi-aplikasi sosial media yang lainnya. Nggak seperti Facebook, nggak seperti Instagram. Jadi dia berbeda. Jadi orang seneng tuh ngeliat. Wah orang mulai ada aktivitas gerak-gerak kan, joget-joget kan, joget-joget macam-macam lah orang bikin. Tapi jujur deh saudara, berapa lama sih orang bertahan kayak gitu-gitu? Paling sekian bulan lalu mulai bosan lagi. Orang gabut. Dan akhir-akhirnya ya orang cuma tinggal nikmatin konten, tidur. Saya semalam sama istri lihat bahkan ada alat, saya nggak tahu namanya. Bahkan dikeluarkan sama salah satu brand yang cukup hype di dunia gadget. Jadi ada alat, saudara tahu nggak? Jadi kayak ada kawat gitu, bukan kawat ya, kayak apa yang lentur gitu panjang begini. Terus dia bisa nahan handphone. Jadi itu handphone tuh kita nggak perlu pegang pakai tangan begini. Dia dengan sendirinya nggak gantung begini. Saya nggak tahu namanya apa. Wah itu alat kaum rebahan itu. Itu saudara yang suka malas-malasan, bermalas-malasan lah dengan semangat, ya kan? Karena jadi itu alat, saudara bisa aktivitas yang lain, lalu itu handphone di depan kita begini. Kayak gantungan gitu. Ya kan? Saya dalam hati gila ya dunia sekarang ya. Kenapa? Ya karena itu. Istilah gimmick kaum rebahan di mana orang itu nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tidur-tiduran santai, dia sambil bisnis saham, tidur-tiduran santai sambil trading cryptocurrency, ya kan, pokoknya begitu aja mereka menghasilkan karya sambil tidur-tiduran. Tapi tahu nggak, efek samping dari rebahan-rebahan aja adalah terciptanya kemalasan yang semakin besar. Sekarang kenapa mall menjadi tempat yang nggak terlalu banyak dikunjungi? Bukan cuma masalah pandemi, orang malas. Karena apa yang dia cari dan apa yang dia mau lihat, semuanya ada di smartphone mereka. Orang males gitu, udah nanti aja. Dengan banyaknya fasilitas, aplikasi yang mempermudah semua akses yang diperlukan manusia, kemalasan itu semakin bertambah. Dan saudara tahu nggak satu fakta yang menarik? Kemalasan adalah musuh dari rancangan dan berkat Tuhan. Tuhan itu adalah pribadi yang bekerja. Tuhan itu pribadi yang senang do something. Makanya ketika penciptaan, Alkitab mengatakan Allah berbuat. Dari hari pertama Allah cukup memperkatakan, jadilah terang dan jadilah malam, jadilah benda-benda penerang dan anything. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, sekalipun Tuhan punya kemampuan untuk berkata-kata karena firman-Nya berkuasa. Alkitab katakan dengan tangannya sendiri Allah mengambil debu dan tanah dan menciptakan manusia. Kenapa Tuhan harus merepotkan dirinya? Jawabannya sederhana, karena dia pribadi yang senang berbuat sesuatu. Artinya ketika kita hidup dalam kemalasan, jangan-jangan memang kita nggak akan punya predikat sebagai hamba yang disukai oleh Tuhannya. Kemalasan itu musuh berkat, saudara. Apa untungnya saya rajin, pendeta? Lihat Alkitab saudara. Ada 3 ayat yang saya mau ingat setiap jemaat Tuhan baca. Amsal pasal 10 ayat 4. Yang menulis adalah seorang raja yang bahkan gak perlu bekerja keras untuk dia menikmati hidupnya. Dia sudah terima banyak kelimpahan. Bahkan satu-satunya raja yang paling kaya di Israel, Salomo namanya. Tapi apa tulisan seorang yang diberkati luar biasa? Amsal pasal ke-10 ayat yang ke-4. Apa katanya? Tangan yang lamban atau tangan yang malas membuat apa? Miskin. Coba lihat tangan saudara. Yang gerak jempol doang atau semuanya? Ya kan gitu, kalau jempol cepatnya minta ampun. Coba lihat, saudara rajin gak berbuat apa-apa? Alkitab yang bilang, bukan saya, bukan tulisan Yebi Tambayong, tulisan firman, ya kan? Tangan yang lamban atau malas membuat seorang menjadi miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan apa? Kaya. Baca biografi orang-orang sukses. Mereka mulai kesuksesan mereka bukan dari modal besar. Mereka mulai dari sebuah kerja keras. Mereka mulai dari sebuah kerajinan. Mereka terus mencoba dari apa yang gagal mereka hadapi, tapi mereka terus perjuangkan. Nah, repotnya kita, ketika kita mendengar kata mujizat, kita berharap kita nggak perlu berbuat banyak. Toh ada mujizat Tuhan. Disinilah kenapa engkau jauh dari rancangan Tuhan. Karena engkau terlalu malas. Ada hamba yang dianggap layak untuk terima. Tapi ada hamba yang dianggap tidak layak untuk menerima sesuatu yang baik. Makanya ketika seorang hamba itu menguburkan talenta, apa kata tuannya?
Berikanlah talenta orang malas itu kepada hambaku yang bekerja dengan lebih giat. Karena yang dari kurang akan kehilangan, dari yang ada akan semakin bertambah. Kenapa? Kerajinan. Amsal pasal yang ke-12 ayat 24. Kalau saudara nonton bareng-barang sama orang sebelah, bilang sama sebelahnya, jangan malas. Kalau perlu sedikit agak gemes, jangan malas, bilang. Udah? Bilang lagi sama yang tadi ngomong, lu juga jangan cuma ngajarin doang. Paling bisa ngasih tahu orang dia sendiri pemalas, ya. Amsal 12 ayat 24. Apa kata Alkitab? Tangan orang rajin memegang apa? Kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kerja paksa konotasinya bukan sebagai kerja rodi dalam ayat ini. Maksudnya mengerjakan sesuatu dengan mengeluh. Engkau mengerjakan tuh gak senang hati. Engkau mengerjakannya tuh dengan mengeluh gitu. Dan itu adalah hal yang paling menyebalkan yang harus dilakukan dalam hidup seseorang. Jika engkau melakukan tanpa senang hati. Ada orang bekerja, kerjaannya kecil, untungnya sedikit. Tapi dia kerjakan dengan sukacita. Dan dia lebih menikmati hasilnya dibanding dengan orang yang pendapatan besar, tapi mengerjakannya dengan mengeluh. Karena Alkitab katakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Maksudnya kerja dengan kesungut-sungutan. Apalagi Amsal 13. Ini tulisan seorang raja, saudara jangan lupa, Salomo yang mengatakan, perhatikan, hati si pemalas penuh keinginan. Seperti lagu zaman dulu. Andai aku jadi orang kaya. Itu lagu orang pemalas itu. Dia punya banyak keinginan, harapan, tetapi sia-sia. Kenapa? Sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan. Ada satu fakta yang menarik. Orang Kristen suka berdoa untuk meminta yang baik dalam kehidupannya. Tapi mereka terlalu malas untuk berbuat sesuatu demi apa yang mereka harapkan dalam kehidupannya. Dia cuma berharap Tuhan beri, Tuhan beri, Tuhan beri. Saya yakin buat Tuhan mudah untuk mewujudkan setiap doa dan permohonan kita. Tapi pertanyaannya, apakah engkau siap atas setiap berkat yang kau miliki? Ada banyak kita, berkat justru jadi keributan. Dulu rumah masih kontrak, kecil, RSS. Rumah sangat-sangat sederhana sekali, sampai selonjoran saja susah sekali. Nah, itu. Tapi lebih nikmat, ya kan? Ada kemesraan. Tapi mereka mulai berdoa, Tuhan berkati rumah yang besar dalam nama Yesus. Tuhan wujudkan. Pertanyaan saya, apakah pasti menjadi berkat? Untuk sementara maybe. Tapi kalau dia gak siap hati, rumah itu akan jadi masalah. Makanya dulu ada suami, waktu zaman ngontrak, gak pernah dia ngusir istri. Sejak dia punya rumah, dia mulai bilang, kalau lu gak suka di sini, keluar. Rumah gua, nah itu, yang model-model kayak gitu. Akhirnya Tuhan usir juga saudara dari hidup saudara. Karena memang berkat itu gampang Tuhan wujudkan. Pertanyaannya, engkau layak atau tidak layak? Makanya dimulailah dari rajin. Kenapa? Alkitab yang katakan, mereka yang setia dalam perkara kecil. Apa kalimat selanjutnya? Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Kalau engkau mau jadi orang sukses, kalau engkau ingin jadi orang yang diberkati, mulailah dari hal yang paling sederhana. Kerajinan. Dari apa yang Tuhan percayakan, do the best, sehingga engkau layak menerima sesuatu yang baik. Roma 12 ayat 11, lihat Alkitab saudara. Udah berapa lama saya ngomong nih? Oke, masih aman. Roma pasal 12 ayat 11. Apa kata Alkitab? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ingat Pendeta Samuel Rosen suka bilang, jangan kasih kendor ya. Ya ini ayat ini. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Yang pertama jadi, apa yang membuat kita menyenangkan hati Tuhan kita? Yang pertama ketika kita menjadi hamba yang rajin. Saya nggak tahu ya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Pekerjaan, dagangan, keluarga, pendidikan, kuliah, apapun itu saudara, lakukanlah dengan rajin. Manusia itu makhluk yang gampang jenuh. Manusia makhluk yang gampang bosan ketika dia harus melakukan hal yang seperti rutinitas. Tapi ini yang saya katakan, lakukanlah dengan rajin saudara. Karena ketika tuannya itu datang dan mendapati hambanya rajin, percayalah, tanpa engkau meminta, tanpa engkau berseru, berkat akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saya kata di sini apa yang membuat kita menjadi hamba yang disukai oleh Tuannya? Ketika kita menjadi hamba yang setia. Kesetiaan selalu berbicara tentang loyalitas.
Zaman sekarang sulit menemukan orang yang loyal. Suami yang kaya banyak, suami yang setia yang susah. Hamba Tuhan yang punya kemampuan, skill dalam komunikasi banyak, tapi hamba Tuhan yang setia, itu yang dipertanyakan. Karena memang dalam hidup ini seringkali yang paling penting bukan hanya kemampuan, bukan hanya kebisaan, tapi juga loyalitas. Ada hal yang gak bisa digantikan oleh orang lain, namanya kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan. Coba lihat Amsal 20 ayat 6. Hari ini saya memang agak sedikit banyak ayat supaya jadi referensi, supaya jemaat Tuhan bisa sedikit terbuka matanya. Kenapa engkau menyebut dirimu sebagai hamba? Lihat apa yang dikatakan Amsal. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Cari orang baik itu bisa banyak, tapi yang setia itu belum tentu. Saudara tahu nggak, perselingkuhan itu nggak selalu dimulai dengan karakter yang bengis, seorang suami yang jahat dan kejam. Tidak, ada juga suami yang baik, istri yang baik, tapi belum tentu mereka punya kesetiaan. Sama seperti kita di hadapan Tuhan. Pokoknya saudara kalau nyembah mau, malaikat minder lihat saudara. Saudara kalau udah mulai nyembah nih, ya kan, mulai angkat tangan, malaikat sampai menyembunyikan diri, ya kan. Ngelihat saudara nyembah tuh lebih kudus lah dari malaikat. Tapi waktu kita sama Tuhan belum tentu setia. Masalah persembahan, sampai kotak persembahan gak muat gara-gara uang saudara banyak. Kan ada beberapa gereja itu dia persembahannya itu nggak pakai kantong ya, nggak pakai kantong. Ada juga yang pakai kotak kayak GBMJ sejak pandemi. Sekarang kan nggak disebarin lagi pakai kantong. Kalau saudara ibadah tatap muka di Cibubur tuh udah dipraktekkan. Jadi persembahan itu pakai kotak besar, ditaruh di depan pintu keluar. Jadi jemaat Tuhan diberi kemudahan dengan amplop, tinggal dimasukkan. Ada loh jemaat Tuhan yang ngisi itu amplop itu tebal, ya kan? Sampai mau masuk kotak itu sulit, gak muat. Tapi saya mau bilang ya, persembahan besar belum tentu menjadikan dia sebagai seorang yang setia. Karena bisa saja persembahan yang tebal itu bukan uang di dalamnya, pokok doa. Saya pernah kejadian kayak gitu di Surabaya. Ya, saya berharap orangnya nggak nonton lah. Saya pernah pelayanan ke satu tempat. Biasa karena habis pelayanan, jemaat dengan murah hati memberi berkat sukacita mereka buat yang melayani. Dan saya seperti biasa, Pak Pendeta, Pak ini Pak berkat buat pelayanan Bapak, terima ya Pak ya, biar jadi persembahan keluarga kami. Saya memulai dengan etika yang paling manis. Jangan. Tidak perlu. Gak usah. Biasalah terjadi seperti magnet yang ketemu kubu yang sama kan tolak menolak ya kan. Jangan Pak Pendeta, tidak perlu, tapi saya lihat tebal ya kan. Waktu dia tempel ke tangan saya, tangan saya bahkan yang nggak punya mata bisa melihat sampai kedalaman karena dia pakai amplop. Itu banget ya kan. Sukacita. Saya doa bukan cuma sepenuh hati, sepenuh organ tubuh saya ya kan. Saya doa Tuhan berkati segala kebaikan dan kebajikan Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Sampai mobil masih belum saya buka, saya coba kasih kabar ke istri saya, sayang, sediakan makan enak buat suamimu. Karena hari ini sukacita dari sorga turun dan melimpah atas setiap kita. Pak sampai rumah kita doa dulu lagi suami istri, kita pegang amplopnya, Tuhan berkati. Pas disobek, zong dong, pokok doa di dalamnya 90% dari ketebalan amplop. Memang ya, berasumsi itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Saya akhirnya sama istri cuma ketawa. Istri saya bilang, lu belum mesti banyak belajar lu. Tuhan lihat ketulusan hati kamu. Tapi betul, yang saya mau tekankan, orang kasih berkat banyak sekalipun di gereja, saudara mau sumbang apapun, belum tentu orang ini setia. Karena ada banyak orang yang do the best lah buat gereja, tapi belum tentu dia tetap setia dalam pengiringan Tuhan. Jadi salah satu hal yang dibutuhkan dari seorang hamba yang disukai oleh tuannya adalah kesetiaannya. Kesetiaan ketika engkau tetap bertahan dalam masa-masa yang menyakitkan. Kesetiaan ketika engkau tidak melihat jawaban atas setiap doa-doamu. Kesetiaan bahkan ketika hal-hal yang menyakitkan Tuhan izinkan dialami dalam hidup saudara. Dan kita tetap berkata, Tuhan, aku mau tetap iring Yesus. Itulah hal yang membuat Tuhan kita menyukai kita sebagai hambanya.
Sama-sama bilang sama saya harus jadi hamba yang setia. Yang terakhir, oke, udah 30 menit. Yang terakhir, Lukas 12. Kita kembali lagi ke ayat yang awal. Lukas 12. Lukas 12 ayat 47, 48. Lihat Alkitab saudara, dan inilah firman Tuhan sebelum kita tutup pada sesi pagi hari ini. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Perhatikan ya, Yesus bahkan memberikan sebuah ilustrasi yang cukup keras, saudara. Dia melakukan tapi nggak mengerti apa yang tuannya mau. Dia melakukan nih, contoh, tuannya pulang, dia nggak tahu dan nggak bersiap-siap untuk tuannya pulang di tengah hari, tapi mungkin dia sedang berjaga atau dia sedang terbangun atau dia memang belum tidur. Dia buru-buru buka kunci, dia menyediakan makanan. Alkitab katakan apa? Bukan Alkitab, Yesus katakan apa? Dia akan tetap menerima pukulan walaupun cuma sedikit. Artinya ada bagian yang menjadi syarat untuk menjadi hamba yang disukai. Apa yang ketiga? Saya catat di sini, kita harus menjadi hamba yang mengerti kehendak Tuhannya. Ada perbedaan antara bekerja dengan mengerti dan bekerja dengan terpaksa. Sekali lagi saya ulang pelan-pelan. Ada perbedaan di mana seorang bisa bekerja dan dia mengerti apa yang harus dia lakukan, atau dia mengerti mengapa dia melakukan. Tapi ada tipe orang yang kedua, dia bekerja tapi dia nggak ngerti kenapa dia harus melakukan itu. Makanya tidak sedikit orang Kristen suka mengeluh begini, pendeta kenapa sih saya kok hidupnya begini-begini aja. Dia tuh hamba yang melakukan bagian hidupnya tapi tidak mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhannya. Maka ketika masalah dan persoalan atau hal-hal yang menyakitkan terjadi, dia cenderung kecewa. Tapi lihat Ayub, Tuhan izinkan semuanya hilang. Ayub berkata apa? Masakan kita hanya mau menerima yang baik daripada Allah dan tidak mau menerima sesuatu yang buruk. Kenapa dia bisa ucapkan itu? Karena dia mengerti. Nah, banyak kita orang percaya akhirnya meninggalkan Tuhan, akhirnya bahkan mendustai iman kita, akhirnya menjadi seorang yang lagi tidak percaya kepada Kristus karena kita nggak ngerti kenapa kita seperti ini. Kita terus mempertanyakan, dan hamba yang model seperti ini, Alkitab katakan dia akan tetap menerima pukulan dalam melakukan kehendak Tuhan. Itu bukan masalah engkau suka atau nggak suka. Ada hal-hal di mana memang kita secara hati kita nggak mau, saudara. Tapi Tuhan harap engkau mengerti why you do that. Kenapa engkau lakukan itu? Contoh, Tuhan bilang ampuni. Hati ini gak terima. Saya udah dilukai loh Tuhan. Saya udah dihianati. Saya diperlakukan tidak adil. Kenapa saya harus ampuni? Hati gak terima. Tapi pengertian kita membuat kita paham. Iya ya. Karena Tuhan sudah menebus saya. Tuhan sudah mengampuni dosa pelanggaran saya. Maka saya mau melakukan. Hati kita sebenarnya gak terima. Disitulah kita butuh tuntunan Roh Kudus. Maka ketika kita mengampuni, bukan cuma kita bilang udahlah saya maafin. Kita mulai berkata dengan sepenuh hati, Tuhan engkau tahu hatiku, engkau tahu perasaan yang kualami. Tapi biarlah Roh Kudus yang mengubah hatiku. Aku mau mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Itu kita nih hati seringkali gak cocok dengan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Tuhan bilang kerja dengan jujur. Kita mulai bilang, Tuhan kalau saya jujur mau kapan saya kayanya? Mau kapan saya untungnya? Orang lain kan cepat untung karena dia dengan cara trik-trik yang mereka ngerti. Nah saya kalau jujur terus gimana saya mau jadi orang sukses? Tapi kita ngerti nih, oh iya ya. Alkitab katakan sia-sialah engkau bangun pagi-pagi benar, duduk sampai larut malam, makan roti dari hasil kerja kerasmu. Karena sesungguhnya Allah memberikan kepada orang yang dikasihnya bahkan sekalipun dalam keadaan tidur. Iya ya, kita mulai ngerti nih, walaupun hati gak cocok. Tapi dari pengertian itu membuat kita berkata, Tuhan biarlah aku berjalan dalam setiap ketetapan-ketetapanmu. Ajar aku untuk jujur. Bukan karena aku suka, tapi aku belajar menyenangkan Tuhan. Itu yang menjadi bermakna. Daripada engkau mengerjakan tapi dengan bersungut. Tuhan bilang ampuni. Duh, untung aja gue udah bertobat. Untung aja gue udah Kristen. Kalau enggak gue tempeleng tuh. Ah, itu kalimat orang gak terima itu. Dia gak ngerti kenapa dia melakukan hanya dengan terpaksa. Pernah dengar istilah kayak gitu? Untung aja gue udah Kristen. Nah itu kalimat orang sebenarnya gak terima. Jadilah hamba karena engkau sadar kita nih memang gak punya hak lagi di hadapan Tuhan. Kita sudah dibayar lunas. Perhatikan ya. Udah jamnya udah habis. Lanjut minggu depan selesai. Kita harus patuh dengan saya kalau mau dibahas masih panjang. Intinya saudara udah dibayar lunas di atas kayu salib. Engkau harus terima. Ketika Tuhan perintah, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah hamba yang disukai
oleh Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar hari ini. Biar ini menjadi firman yang menegur kami, menuntun kami lebih dewasa dalam mengiring Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami harus menjadi hamba yang rajin. Ampuni kami terlalu banyak bersungut dan mengeluh tentang apa yang kami kerjakan. Yang kedua, kami harus menjadi hamba-hamba yang takut akan Tuhan, di mana kami terus setia mengiring Tuhan. Kami mungkin bukan yang terbaik secara kemampuan dan skill, tapi kami punya kesetiaan yang baik untuk tetap mengiring Yesus. Dan yang ketiga, jadikanlah kami hamba yang mengerti apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami belajar melakukan yang Kau lakukan, tapi kami gak pernah paham. Disitulah kami bersungut melakukannya. Disitulah seringkali kami berkata, ikut Tuhan kok berat sekali. Tapi hari ini ajar kami Roh Kudus, berikanlah kami pengertian, sehingga kami memahami apa yang menjadi tindakan, perbuatan, dan keputusan kami. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati siapapun jemaat yang menyaksikan, dan biarlah kami semua bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.